Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kami sangat bersyukur saudara bergabung bersama dengan kami untuk merayakan ibadah Paskah Youth tahun 2021 Gereja Bukit Zaitun Surabaya. Kami mengundang setiap saudara untuk bisa bergabung bersama dengan kami di ibadah online streaming selanjutnya yang selalu diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore. Tak terasa sudah 1 tahun lamanya kita menjalankan ibadah secara online streaming, dan kami percaya bahwa berkat dan penyertaan Tuhan begitu luar biasa selama sepanjang 1 tahun ini. Ada amin saudara? Untuk itu tema Paskah tahun 2021 ini kita melanjutkan dari tema Natal kita yang tahun 2020 kemarin yang bertema Overflow. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu begitu luar biasa sehingga kita penuh dengan kelimpahan saudara. Dan saatnya kita sekarang untuk merefleksi diri kita kembali, mengingat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya atas pengorbanannya di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Saat ini kita di kondisi pandemi seperti ini, kita diajarkan untuk membangun satu dengan yang lainnya, berbagi dan menjadi berkat bagi sesama. Bagi saudara yang saat ini berada di dalam kondisi yang mungkin tidak saudara harapkan, saudara jangan khawatir, karena kami percaya Tuhan masih bekerja dan Tuhan masih belum selesai dalam kehidupan saudara. Untuk itu mari kita sama-sama tetap semangat, tetap berjuang, jangan putus asa. Akhir kata dari kami, silakan melanjutkan mengikuti ibadah Youth Paskah tahun 2021. Selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami masih boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Haleluya. Dari awal kita mau katakan semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Oh, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada sore hari ini Tuhan, kami masih boleh meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai kebaktian Paskah hari ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang terus bertahta Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami sungguh bahagia berjumpa kembali dengan saudara hari ini. Mari kita sama-sama bersuka cita sebab Dia, Yesus, hadir dalam kebaktian Paskah kita hari ini. Mari kita nyanyikan. Sungguh bahagia
dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, Kau telah berkorban bagi kami, Kau korbankan hidup-Mu untuk kami, supaya kami hidup. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu.
syukur Tuhan, terima kasih. Kau telah korbankan hidupmu supaya kami mendapat hidup di dalam Yesus Tuhan. Kami gak layak, kami berdosa, tapi Kau telah ampuni setiap kami. Tuhan mengasihi Kau dan aku, Dia ampuni dosamu. Kasih-Mu Dia memulihkan telah hidupku. berkorban bagimu. Mari kita kasihi Dia yang telah mengasihi kita. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita nyanyikan, saudara. Terima kasih, kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu
syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami masih boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat keselamatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan berita baik lagi Tuhan, tentang keselamatan Tuhan, tentang kasih-Mu Tuhan. Biar kami lebih menerima lagi tentang kasih dan keselamatan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anugerah dan kasih karunia karena menjalani hari-hari bersama Tuhan, sehingga penuh damai sejahtera di dalam hari-hari kita. Menurutmu, apa sih makna dari keselamatan dari Tuhan? Menurutku, makna keselamatan dari Tuhan adalah anugerah dan kasih karunia yang aku peroleh secara cuma-cuma, sehingga aku tidak lagi menjadi orang berdosa, tetapi dibenarkan oleh karena karya salibnya 2000 tahun yang lalu. Makna keselamatan, hidup tanpa rasa khawatir karena tahu Tuhan yang sertai, Tuhan yang penuhi hidup kita dengan sukacita, sehingga penuh damai sejahtera di dalam hari-hari kita. keselamatan dari Tuhan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yang mana harusnya kita tuh nggak layak, tapi Tuhan berikan kepada kita karena cintanya. Apa kamu sudah menerima keselamatan dari Tuhan? Ya, sudah. Ya, Ya, Apa aja perubahan yang dialami oleh orang yang telah menerima keselamatan? perubahan yang dialami orang yang sudah menerima keselamatan, yaitu hidup dengan damai sejahtera, karena tahu rencana Tuhan bagi setiap kita itu indah pada waktunya. hidupnya jadi penuh sukacita karena menjalani hari-hari bersama Tuhan. Terus hidupnya jadi bebas khawatir karena ada Tuhan yang menjamin hidupnya. Perubahan hidup orang yang menerima keselamatan yang pertama adalah mereka tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Dan yang kedua, mereka akan rindu untuk mengerti lebih banyak lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Apa kamu juga mengalami perubahan sejak diselamatkan? Ya, Ya, Iya, Apakah hidupmu benar-benar berubah sejak itu? ya sedikit demi sedikit diubahkan. ya, ya. Ceritakan sedikit dong. Pengalamanku adalah dahulu ketika aku belum menerima keselamatan, tidak ada gairah untuk beribadah, tidak ada gairah untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Tetapi setelah aku mengerti kebenaran, setelah aku menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, semua itu berubah. Aku sangat menyukai, sangat bergairah untuk mencari tahu kebenaran firman Tuhan lebih lagi, sangat haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi dulu tuh saya mudah tersinggung kalau dikritik. Ya, tapi oleh anugerah Tuhan sekarang jadi lebih bisa terbuka terhadap kritikan, masukan. Ya. perubahan yang saya alami, yaitu terutama pada waktu saya down, saya tahu pada siapa saya dapat berdoa, mencurahkan isi hati saya, kesedihan saya, dan saya tahu juga disitulah saya bisa dapatkan damai sejahtera. Meskipun nggak instan ya, nggak instan semuanya akan terjawab, semuanya akan selesai, tapi saya mendapatkan suatu damai luar biasa yang nggak bisa saya dapatkan dari masukan dari teman, masukan dari bahkan suami. Itu saya bisa dapatkan karena saya tahu keselamatan saya itu terletak di mana, yaitu terletak di Tuhan Yesus Kristus. Apa kamu siap menerima kasih dan keselamatan dari Tuhan lagi malam hari ini? Shalom saudara, selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita merayakan sebuah peristiwa, saudara. Sebuah peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, yaitu peristiwa Paskah, yaitu peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kalau kita mengetahui di dalam dunia, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu
adalah sebuah peristiwa yang bagi sebagian orang merupakan sebuah peristiwa yang penuh dengan kontroversi. Bahkan muncul banyak teori-teori konspirasi yang mewarnai peristiwa ini. Saya ingat waktu saya masih kecil, saudara, saya melihat sebuah video, saudara, tentang kehidupan Tuhan Yesus. Ya, waktu itu dari rekaman kaset VHS, saudara ya, zaman dulu, saudara ya, sudah sangat lama sekali. Saudara, waktu itu diceritakan tentang kehidupan Yesus, mulai dari awal sampai dengan pelayanannya, kemudian sampai dengan kematiannya, saudara. Tetapi pada saat masuk di dalam bagian penyalipannya, saya merasakan sesuatu yang aneh, saudara. Sesuatu yang berbeda dengan apa yang biasanya saya mengerti, saya dapatkan dari pelajaran-pelajaran di sekolah minggu, dari gereja. Yaitu ketika pada saat Yesus di atas kayu salib, tiba-tiba suasananya berubah, saudara ya, warnanya berubah, agak dreamy seperti itu, saudara. Ya, kemudian Yesus yang tadinya di atas salib tiba-tiba turun, saudara. Secara magic turun. Dan ketika dia turun, dia melihat kanan kirinya orang-orang yang hadir di acara penyalipan itu, mereka semua sedang memandang sosok yang ada di atas kayu salib, tergantung di sana. Sedangkan Yesus yang asli turun, saudara, tidak jadi disalibkan. Dan kemudian dia berjalan melenggang di antara orang-orang yang hadir, di antara prajurit-prajurit. Mungkin juga ada beberapa imam-imam yang hadir juga pada saat itu, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Dia berjalan melenggang dengan santai, dengan tenang. Dia kemudian bertemu dengan seorang perempuan, kalau nggak salah waktu itu diceritakan perempuan itu adalah Maria Magdalena. Dan kemudian mereka menikah, dan mereka punya anak, dan mereka hidup berbahagia. Saudara, yang digantung di kayu salib waktu itu bukan Yesus, tetapi seorang yang mirip Yesus. Waktu itu saya bertanya-tanya, ini film apa ini? Kok tidak sama dengan apa yang saya mengerti? Ternyata, saudara, memang ada cerita-cerita yang berkembang tentang kematian Yesus di atas kayu salib, yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati. Bahkan sampai sekarang, kalau saudara melihat, ada sebagian orang yang percaya bahwa Yesus memang tidak pernah mati di atas kayu salib. Saudara, kalau saudara kembali ke dalam firman Tuhan, ketika Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, ketika prajurit-prajurit melihat bahwa mayat Yesus sudah tidak ada, pintu kubur terbuka, saudara, apa yang dilakukan oleh imam kepala ketika prajurit-prajurit itu melapor? Imam kepala membuat sebuah hoax, sebuah berita bohong. Tentang apa, saudara? Tentang bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Artinya apa, saudara? Imam-imam ini cuma ingin menjelaskan kepada semua orang, Yesus itu manusia biasa. Yesus itu adalah manusia biasa yang kalau sudah mati, ya mati. Dia tidak akan bangkit. Seperti yang pernah diceritakan sebelumnya. Yesus pernah memberikan ilustrasi, pernah menceritakan bahwa dirinya akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang dipercaya beberapa orang pada waktu itu, murid-muridnya. Tetapi imam-imam kepala menegaskan tidak ada kebangkitan. Yesus mati dan akan selalu mati. Mayatnya tidak hilang, dia tidak bangkit, tapi dicuri oleh murid-muridnya. Saudara, cerita-cerita kontroversi, teori-teori konspirasi itu mewarnai kematian dan kebangkitan Yesus. Kita mengerti sebagai orang beriman, ini adalah usaha iblis untuk menghancurkan iman kita. Saudara, untuk membuat kita kehilangan keselamatan kita. Tetapi bagi kita, saudara, Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus tidak lain adalah sebuah peristiwa, pernyataan kasih Allah kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini adalah suatu pernyataan kasih Allah, perbuatan yang real, yang dilakukan, bukan sebuah ilustrasi, bukan sebuah angan-angan, bukan sebuah rencana, tetapi sudah dilakukan oleh Allah. Saudara,
Mungkin ada di antara saudara yang pada saat saya mengatakan seperti ini, saudara mengatakan, ya, aku belum pernah merasakan kasih Allah. Saudara mungkin merasa hidupku penuh dengan kesengsaraan. Hidupku tidak pernah ditolong Tuhan. Aku selalu berusaha dengan kekuatanku sendiri. Saudara, seperti yang dikatakan di dalam ayat kita pada sore hari ini, Roma 5 ayat yang ke-8. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya bahkan ketika kita masih berdosa. Ketika saudara belum percaya kepada Yesus, ketika saudara masih belum diselamatkan, ketika saudara masih menjadi hamba dosa, Yesus sudah menyatakan kasih-Nya. Ini adalah suatu bukti pernyataan kasih Allah kepada kita, terutama kita sebagai orang beriman, saudara ya. Orang-orang yang betul-betul menikmati, merasakan kasih Allah di dalam hidup kita, dan bukan cuma untuk hidup kita ini saja, saudara, tapi untuk sampai kekekalan, sampai untuk selamanya. Tema kita pada malam hari ini, overflow, melimpah di dalam apa, saudara? Kasih yang dinyatakan melalui salibnya. Saudara, luar biasa, saudara. Ini sesuatu yang berbeda. Apa yang dipandang oleh orang dunia dan apa yang kita pandang. Sebagian orang dunia melihat ini adalah peristiwa kematian yang mengerikan. Kematian orang yang terkutuk. Bagi kita ini adalah suatu pernyataan kasih ilahi. Saudara, kita malam ini mau belajar, kita mau melihat ya, bagaimana kasih Allah, bagaimana salib, kematian Yesus itu adalah suatu bukti pernyataan kasih Allah bagi kita, khususnya orang beriman. Kita lihat, saudara. Kita malam ini kita akan belajar dari kitab Roma, saudara ya. Kitab Roma ini luar biasa, menceritakan begitu lengkap, begitu detail tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, tentang keselamatan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita manusia. Saudara, kita mau masuk di dalam bagian yang pertama, saudara. Bagaimana salib, bagaimana kematian Yesus itu adalah suatu pernyataan kasih. Yang pertama, kita harus mengerti terlebih dahulu, saudara, apa yang terjadi di dalam hidup kita. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada di antara kita yang tidak terlahir sebagai orang berdosa. Sebaik apapun, sehebat apapun, seberapa banyak pemberian yang saudara berikan kepada orang lain, itu tidak membuat saudara menjadi orang yang benar. Kita semua adalah orang berdosa. Bukan cuma saudara, saya dan semua hamba-hamba Tuhan sekalipun, kita semua terlahir sebagai orang yang berdosa. Ya, mungkin kalau saya sampaikan seperti ini, mungkin ada beberapa di antara saudara yang mengatakan, "Dak, aku bukan orang berdosa kok. Aku tidak pernah mencuri, aku tidak pernah berzina, aku tidak pernah membunuh dan lain sebagainya. I'm fine, I'm good." Ya, mungkin saudara merasa saudara sebagai orang yang baik, saudara merasa tidak berdosa, saudara ya. Kita lihat, saudara, di dalam kitab Roma ini Paulus menegur siapa saja, saudara. Yang pertama, kalau kita lihat surat Roma ini ditujukan kepada jemaat di Roma yang isinya, saudara, orang-orang Yunani, orang-orang Roma, dan juga ada orang Yahudi di dalamnya. Orang Yahudi itu mewakili orang-orang pilihan Allah, mewakili orang-orang yang memiliki hukum Taurat, hukum yang secara khusus diberikan oleh Tuhan kepada manusia, memiliki wahyu khusus, saudara, sehingga membuat mereka menjadi suatu bangsa yang superior di hadapan Tuhan dan juga bagi mereka sendiri. Mereka memiliki kebenaran yang sejati. Dan orang Yunani, orang Romawi mewakili orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saudara mengerti, mungkin kita mengetahui bahwa orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, mereka adalah orang yang penuh dengan keduniawian, penuh dengan hedonisme. Mereka mengikuti hidup di dalam kebudayaan Helenisme, mengejar segala kesukaan dan lain sebagainya. Saudara, inilah yang ada di dalam jemaat Roma. Dan Paulus mengatakan kepada mereka semua, baik orang yang memiliki hukum maupun yang tidak memiliki hukum, baik orang yang di dunia, Paulus mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang Yahudi melakukan Taurat,
kebenaran manusia itu seperti kain kotor, seperti yang dikatakan Yesaya, tidak ada artinya. Sebaik-baik apapun ibadat yang dilakukan, kalau mereka tidak melakukan dengan yang sebenarnya yang diinginkan Tuhan, semua kebenaran manusia itu kain gombal, saudara. Kain kotor, kain lara, yang tidak ada artinya. Saudara bisa bandingkan antara sebuah permata, sebuah intan, dengan kain gombal. Kira-kira kalau saudara mau disuruh milih yang mana, saudara? Saudara akan jelas membuang kain gombal ini, saudara, dan mengambil permata. Ini sesuatu yang jelas berbeda. Tetapi bagi manusia, orang-orang Yahudi khususnya, mereka merasa mereka adalah permata. Di dalam ibadat mereka, di dalam apa yang mereka lakukan, di dalam pemberian-pemberian mereka. Bagi Tuhan, kebenaran manusia itu adalah kain gombal. Tidak ada artinya. Saudara, kalau kita melihat apapun yang kita melakukan, baik di dalam perbuatan kita, baik di dalam kehidupan agamawi kita, baik di dalam ibadat kita, tidak akan pernah bisa menyamai, saudara, menyamai kebenaran Tuhan. Tidak akan pernah bisa mengikuti standar kebenaran Tuhan. Tidak akan bisa, saudara. Itu terlalu jauh. Saudara, kalau kita melihat, saudara, sebuah ilustrasi, saudara, ya, kalau misalnya ada 3 orang yang dikumpulkan, saudara, ya, yang seorang mungkin adalah orang yang tidak bisa berenang, yang kedua mungkin orang yang hobi berenang, saudara, yang ketiga adalah seorang atlet renang yang punya badan yang kuat, yang punya stamina yang luar biasa, saudara. Ketika mereka dikumpulkan menjadi satu, mereka dites, ayo siapa yang bisa berenang dari Pulau Bali menyeberang sampai Pulau Australia, ya. Mungkin yang tak bisa berenang begitu nyebur air langsung kalah, saudara, ya. Mungkin yang hobi berenang mungkin bisa berapa ratus meter bisa, saudara, ya. Mungkin kemudian si atlet ini dia akan berenang dengan sekuat tenaga, mungkin dia bisa 10 kilo berenang, saudara, tanpa berhenti, ya. 10 kilo dia berenang. Setelah 10 kilo dia juga akan jatuh. Dia juga akan tenggelam, saudara. Dia tidak akan bisa mencapai Australia dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Demikian kebenaran kita, saudara. Kebenaran kita itu tidak ada artinya dibandingkan kebenaran Tuhan. Kita tidak akan bisa mencapai itu dengan kemampuan kita. Kebenaran kita itu cuma kain gombal, ya. Ada beberapa dosa-dosa yang disoroti oleh Paulus yang mungkin juga itu terjadi di dalam hidup kita. Mungkin tanpa kita sadari, saudara, ya. Ternyata dari daftar-daftar ini ada hal-hal yang mungkin juga kita kerjakan. Yang pertama dikatakan apa, saudara? Menyembah ciptaan dan meninggalkan pencipta. Kadang, saudara, kita seringkali mengangkat sesuatu yang lain menjadi Tuhan bagi kita. Baik hobi kita, kesenangan kita, kesukaan kita, apapun yang kita hargai lebih, bahkan kita usahakan lebih daripada Tuhan, itu menjadi Tuhan kita. Kita menyembah ciptaan daripada pencipta. Kita menyembah sesuatu yang fana. Kita menyembah sesuatu yang palsu, saudara. Bukan Allah yang sejati. Saudara, kalau kita melihat seperti ini, kadang mungkin bukan sesuatu yang di luar diri kita. Mungkin juga diri kita sendiri kita angkat menjadi Allah. Bagaimana, saudara? Ketika kita mengasihi diri kita lebih daripada Allah. Ketika kita mengusahakan sesuatu untuk diri kita lebih dari kita mengusahakan sesuatu untuk Allah. Bahkan, saudara, kalau saya renung-renungkan, kadang ada di antara kita seringkali kalau ditanya, saudara, ya, apa tujuanmu pelayanan? Ya, tujuanmu pelayanan apa? Ya, tujuan saya pelayanan adalah untuk diberkati. Tujuan saya pelayanan adalah supaya Tuhan menjaga kesehatan saya. Supaya Tuhan menjauhkan dari segala pencobaan, dari segala masalah, dari segala, 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Wah, saya menjadi pemenang nomor 1 di dunia. Untuk itulah saya ngotot melayani Tuhan. Saudara,
Waktu saya belum mengerti firman Tuhan lebih dalam, ketika saya masih lebih muda, saya mungkin pernah merasakan hal-hal yang seperti itu juga, saudara. Berpikir hal yang seperti itu juga. Saudara, untuk mendapatkan sesuatu, pada kenyataannya yang menjadi motivasi saudara, itu adalah untuk mengangkat diri saudara lebih daripada Tuhan. Apa maksudnya? Ketika saudara melayani Tuhan, bukan karena kasih kepada Tuhan, tetapi karena kasih kepada diri sendiri. Ketika saudara melayani adalah untuk kepentingan diri saudara, untuk diselamatkan, untuk diberkati, bukan untuk Tuhan, bukan untuk mengasihi Tuhan. Kita sedang mengangkat diri kita menjadi Tuhan bagi diri kita. Saudara, berkat, penyertaan, keselamatan itu adalah akibat, saudara. Bukan menjadi motivasi utama. Kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan pasti akan tidak tutup mata. Meskipun tidak selalu semuanya di dalam hidup kita mulus, tetapi Tuhan beserta dengan kita. Saudara, itu adalah akibat. Bukan menjadi sesuatu yang harus dikejar, menjadi sesuatu yang utama. Alasan utama kita melayani Tuhan. Ketika kita melakukan itu semua tentang diri kita. Itu semua tentang aku, bukan tentang Tuhan. Untuk menyenangkan kita. Berapa banyak, saudara? Mungkin saudara punya pengalaman suka memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan sesuatu yang salah, saudara. Bukan sesuatu yang buruk. Tetapi alasannya apa? Aku puas sudah melakukan itu. Kepuasan diri sendiri itu menjadi yang utama. Ketika saudara punya uang, saudara bisa memberi, dan saudara merasakan kepuasan, sukacita dari memberi itu, maka saudara mengangkat diri saudara sebagai Tuhan yang layak disembah, layak disenangkan, layak disukacitakan. Diri saudara lebih daripada Tuhan. Paulus melanjutkan dengan dosa-dosa yang lain, saudara. Hidup yang penuh dengan hawa nafsu. Bahkan kalau saudara baca di dalam Roma 6 ayat 21, ya, saya hari ini banyak mengupas dari kitab Roma, saudara. Kita fokus di dalam kitab ini, saudara, ya. Hidup yang penuh dengan hawa nafsu. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 21, hawa nafsu yang memalukan, yang muncul dari dagingan kita. Kadang kita merasa, saudara, apa dorongan-dorongan yang ada di dalam tubuh kita, dari daging kita, itu sesuatu yang memalukan. Kadang mungkin kita penuh dengan kebencian, kadang kita penuh dengan iri hati, kadang kita penuh dengan kesombongan, penuh dengan kedengkian. Saudara, saya seringkali ketika malam hari saya merenungkan kembali apa yang saya lakukan hari ini. Saya mengingat-ingat kembali apa yang ada di dalam pikiran saya ketika di mobil sendirian, kemudian dipotong orang, kemudian terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, ada orang yang menyakiti saya, kemudian kebencian muncul, kadang iri hati muncul, kadang kesombongan itu muncul. Saudara, hari-hari ini kesombongan itu dianggap sebagai dosa yang normal, saudara, ya. Dinormalisasi, dilegalisasi. Kalau kamu punya kemampuan, kalau kamu punya kehebatan, it's normal untuk menjadi sombong. Untuk menjadi sombong itu wajar. Itu berarti menghargai diri sendiri. Itu artinya percaya diri. Itu adalah sebuah bentuk dosa yang dikemas, saudara. Dikemas dengan positivity, dengan sebuah hal yang positif. Dosa yang dikemas, saudara, itu sesuatu yang mengerikan, saudara, ya. Itu adalah segala sesuatu yang muncul, hawa nafsu kedagingan yang muncul di dalam daging kita. Percabulan, perzinaan. Berapa banyak di antara kita masih bergumul di dalam percabulan yang muncul di dalam pikiran kita, yang muncul di dalam dorongan-dorongan hawa nafsu di dalam tubuh kita. Saudara, inilah hawa nafsu yang memalukan. Apakah kita bisa menjadi suci dengan tubuh ini, saudara? Rasanya mustahil. Apakah kita bisa memperkenankan Tuhan, menghadap Tuhan dengan penuh kesucian? Rasanya mustahil, saudara. Saudara, sangat sulit rasanya kalau kita melihat hawa nafsu yang ada di dalam daging kita. Paulus mengatakan yang selanjutnya, merasa tidak perlu Tuhan. Saudara, di dalam zaman seperti ini, ketika kemajuan meningkat begitu luar biasa, ada yang saya pernah dengar sebuah statement, saudara, ya, sebuah rangkuman
kemajuan teknologi. Orang dari zaman 0 Masehi sampai 1900 tahun sampai dengan tahun 1900 dibandingkan tahun 1900 sampai dengan 1990 sampai dengan tahun 2000 ya. Dalam 100 tahun ini manusia membuat kemajuan yang terlalu cepat dibandingkan 1900 tahun pertama. Ya, kalau ini dari tahun 0 Saudara ya. Kalau kita menghitungnya dari sebelum Masehi, maka 100 tahun terakhir ini menjadi suatu pencapaian yang terlalu luar biasa cepatnya di saat-saat seperti ini. Kemajuan teknologi membuat manusia seringkali tidak perlu Tuhan. Ngapain? Ketika aku demam, aku tahu. Aku hanya perlu minum obat. Hasil dari kemajuan teknologi. Aku cuma perlu untuk berkonsultasi kepada orang yang tepat. Aku punya peralatan yang tepat untuk mengatasi setiap masalahku. Saudara, membuat manusia semakin merasa tidak perlu Tuhan. Berapa banyak, saudara? Saya tidak mengatakan orang di sana yang ateis, yang tidak percaya Tuhan. Saya berbicara tentang kita orang-orang beriman yang mengaku percaya kepada Kristus. Tetapi seringkali sikap kita di dalam beribadat, perbuatan kita menunjukkan seolah kita nggak takut sama Tuhan. Kita nggak peduli sama Tuhan. Kita nggak peduli dengan hukum-hukum Tuhan. Saudara, kita rasanya tidak peduli dengan apa yang dibenci Tuhan dan apa yang disukai Tuhan. Itu adalah suatu sikap yang tidak merasa perlu kepada Tuhan. Saudara, kita perlu memperhatikan ini. Inilah dosa-dosa yang seringkali timbul di dalam hidup kita. Menjadi munafik, merasa sebagai orang yang sudah melayani, merasa sebagai orang yang mengerti firman Tuhan lebih banyak daripada orang lain. Saudara, seringkali kita kemudian menjadi sombong, seringkali kemudian kita menjadi munafik, kita kemudian menjadi bermegah atas segala kebenaran yang kita miliki, lebih daripada bermegah atas kasih karunia Tuhan. Inilah dosa-dosa kita, saudara. Baik kita sebagai orang yang melayani Tuhan, orang yang kenal Tuhan, maupun yang jelas-jelas memang orang yang belum diselamatkan, orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan kalau saudara baca di dalam Roma 1 ayat 32, hukumannya adalah kematian. Kita tidak bisa menghindari ini. Hukuman dari semua dosa kita adalah kematian. Saudara, sebelum kita lanjut pembahasan kita tentang topik kita pada malam hari ini, yang pertama kali kita harus lakukan adalah menyadari konsekuensi keadaan kita, konsekuensi yang harus kita hadapi dari apa perbuatan kita, dari segala dosa kita, dari keadaan kita sekarang ini. Konsekuensinya apa? Adalah hukuman mati. Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Roma, ketika Paulus memulai dari pasal yang pertama dengan perkenalan dirinya, bagaimana anugerah Allah, kasih karunia Allah menyelamatkannya. Saudara, dilanjutkan dengan apa, saudara? Dilanjutkan dengan Roma 1 ayat yang ke-18. Saya bacakan, saudara. Sebelum Paulus masuk lebih dalam ke dalam pembahasan tentang keselamatan, Paulus menyinggung satu hal. Roma 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Saudara, pada saat kita mau belajar tentang keselamatan, kita mau mengerti lebih dalam, kita harus sadar konsekuensi kita. Konsekuensi kita adalah menghadapi murka Allah seperti yang dimulai oleh Paulus dalam kitab Roma. Kita harus mengerti kematian yang kita hadapi, hukuman Allah, murka Allah atas apa yang kita lakukan di dalam hidup kita, saudara. Saudara, ketika kita menyadari konsekuensi apa yang seharusnya kita hadapi, yang telah diambil alih oleh Kristus, kita akan menjadi orang yang lebih menghargai. Kita akan menjadi orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang bisa berbahagia karena dibenarkan, kata Daud. Saudara, sepanjang umur hidup kita, sepanjang kita mengiring Kristus, kita bisa menjadi orang yang betul-betul bersukacita. Saudara,
Ilustrasinya seperti ini, saudara. Kalau kita hari-hari ini menghadapi suatu pandemi COVID, saudara ya, ada beberapa orang yang belum pernah kena COVID, saudara. Dan bahkan mungkin di sekelilingnya, di lingkungan keluarganya, lingkungan kerjanya, tidak ada yang kena COVID, saudara. Tapi ada seorang lagi yang, itu pamannya mati, ini orang tuanya mati, kemudian ada lagi siapa temennya lagi yang deket mati karena COVID. Saudara, orang-orang yang mengerti apa yang dihadapi itu akan lebih mensyukuri ketika dia bisa lolos atau ketika dia sakit mengalami COVID dan kemudian dia disembuhkan. Itu dia akan lebih bisa menghargai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika akhir tahun yang lalu saya kena COVID, saudara. Puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan mengizinkan saya mengalami sesuatu yang berat, saudara ya. Ketika itu saya ditaruh di sebuah kamar, tetangga saya itu lebih berat kondisinya daripada saya, saudara ya. Dia harus pakai oksigen yang bukan cuma oksigen saja, saudara, tapi oksigen yang pakai mesin yang dihasilkan oleh mesin yang ada high efisiensi apa gitu, saudara ya. Menggunakan sebuah alat untuk menghasilkan oksigen. Nah, keadaannya begitu berat, saudara ya. Ketika dia sembuh, dia pulang lebih dulu daripada saya. Dia mengatakan, ini nyawa sambungan, ini nyawa tambahan, ini anugerah dari Tuhan. Ya, dia jadi orang yang bisa menghargai hidupnya yang selanjutnya. Dia bisa menghargai bahwa ini adalah nyawa sambungan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara, kalau kita mengerti apa yang kita hadapi, maka kita akan bisa lebih bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita akan bisa melihat kasih Allah di balik kematiannya di atas kayu salib. Saudara, coba saudara koreksi, periksa diri saudara. Jangan saudara mengatakan, I'm fine, I'm good. Aku tidak berdosa. Aku sudah melakukan semua hukum seperti orang muda kaya yang bertemu dengan Yesus. Coba saudara selidiki ayat-ayat di dalam Roma ini. Ketika saya tadi tunjukkan daftar dosa yang disoroti oleh Paulus, coba periksa di dalam diri kita. Tidak ada kita semua yang lolos dari segala hal ini. Dan itu membuat kita sebagai orang yang berdosa. Dan selanjutnya, ketika kita sudah menyadari status kita, kondisi kita, konsekuensi yang kita hadapi, kita juga harus mengerti, saudara, bahwa Allah berinisiatif menyelamatkan kita dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita. Memberikan itu dalam arti apa, saudara? Memberikan itu di dalam arti mati di atas kayu salib. Memberikan anaknya yang tunggal itu berarti Yesus yang dicambuk sehingga keluar bilur-bilur dan darah yang menetes dari tubuhnya. Memberikan anaknya yang tunggal itu berarti dimahkotai duri. Berarti disalibkan dengan kedua tangannya ditusuk, kakinya ditusuk, berdarah, hancur remuk tubuhnya. Sebuah penderitaan yang luar biasa, digantung dalam sekian waktu yang memperparah, menambah penderitaannya, penghinaan yang diberikan oleh orang-orang pada saat itu. Itulah penderitaan, esensi dari memberikan anaknya yang tunggal. Memberikan anaknya yang tunggal itu bukan cuma sekedar mungkin menyuruh Yesus untuk bertemu dengan iblis. Ayo teken kontrak, bayar sekian miliar, sekian triliun untuk kemudian melepaskan manusia, menebus manusia dari dosa. Tidak seperti itu, saudara. Ada sebuah penderitaan, pengorbanan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Roma 3 ayat 24-25, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Inilah pernyataan kasih Allah kepada kita. Saudara, inilah pernyataan kasih Allah. Kasih mana yang lebih besar dari seorang sahabat
yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin saudara memiliki sahabat-sahabat saudara, tetapi ketika giliran saudara harus berkorban, jangankan dengan memberikan nyawa, saudara, mungkin dengan memberikan waktu, memberikan sebagian harta, kadang itu menjadi sesuatu yang berat. Tetapi Yesus yang mengasihi kita, sahabat-sahabatnya, yang betul-betul mau memberikan nyawanya kepada kita, itulah kasih yang terbesar. Itulah pernyataan kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk seluruh umat manusia, khususnya kita yang telah ditebus. Amin, saudara. Ya, oke. Kita akan melihat, saudara. Inilah Injil itu, saudara. Inilah kesukaan besar yang disampaikan oleh Tuhan. Saudara, diberitakan kepada kita. Injil inilah bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang layak mati, kita adalah orang yang seharusnya binasa, tetapi kita diselamatkan. Diselamatkan secara cuma-cuma. Kita ditebus oleh Tuhan lewat bukan sesuatu yang murah, tetapi sesuatu yang mahal. Dan Injil, berita kesukaan ini, bukan cuma untuk diceritakan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, tapi juga untuk kita. Injil ini harus terus ada di dalam hidup kita, menjadi spirit kita, menjadi semangat kita, menjadi kesukaan kita, kegembiraan kita. Saudara, kalau saudara baca di dalam Roma 1 ayat yang ke-15, ditulis oleh Paulus, itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Paulus itu menulis surat ini kepada orang-orang jemaat di Roma. Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Mereka adalah pengikut-pengikut Kristus. Tetapi Paulus menegaskan bahwa ia juga akan memberitakan Injil itu kepada mereka. Saudara, Injil itu harus terus berada di dalam hati kita, menjadi semangat kita, spirit kita untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan, sukacita bahwa kita adalah orang yang layak binasa, tetapi kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Saudara, Daud mengatakan, berbahagialah orang yang dibenarkan, bukan karena perbuatan-perbuatannya. Puji Tuhan, saudara. Selanjutnya lebih maju lagi, kita melihat apa yang harus kita lakukan sebagai manusia. Tanggapan kita terhadap apa yang sudah disediakan oleh Tuhan apa? Di dalam Roma 3 ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Saudara, iman di dalam Yesus Kristus. Kita harus beriman kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan untuk menerima keselamatan yang disediakan Tuhan, untuk menerima penebusan, pembenaran yang disediakan oleh Tuhan. Saudara, perlu kita untuk menjadi percaya. Kita tidak bisa tinggal diam begitu saja. Kalau kita tidak percaya, kalau kita nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita tidak akan menerima penebusan itu. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus mati dan bangkit untuk menebus kita, ya kita nggak dapat hal itu. Seperti yang dialami oleh orang-orang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus. Kita diselamatkan bukan karena pekerjaan kita, karena perbuatan baik kita, tetapi karena kita percaya. Bukan karena kita menyumbang orang, bukan karena kita memberikan sesuatu, bukan karena kita berbuat baik dan kita beribadah dengan baik, tetapi karena kita percaya kepada Yesus, percaya kepada apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Selanjutnya kita melihat, kalau sudah kita percaya, kita dibenarkan. Maka hasilnya apa, saudara? Dari pembenaran yang dilakukan oleh Kristus itu, saudara. Kalau kita lanjut di dalam Roma 5 ayat yang pertama saya bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang pertama, kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah dibenarkan, ya, yang kita terima adalah kita diperdamaikan, hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudara, dulu sebelum kita dibenarkan, sebelum kita percaya kepada Yesus, sebelum kita ditebus, kita adalah seteru Allah, saudara.
Kita adalah musuh Allah. Kalau ada seorang yang menjadi musuh negara, musuhnya presiden, musuhnya panglima di sebuah negara, itu mengerikan. Apalagi menjadi musuhnya Allah, saudara. Pencipta seluruh alam semesta ini. Itu bukan sebuah posisi yang menguntungkan. Itu posisi yang mengerikan, saudara. Saudara, dan satu ayat lagi, saudara, saya mau bacakan. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ketika kita dibenarkan dan kita diperkenan oleh Tuhan, damai sejahtera itu ada di antara kita. Dan seperti yang dikatakan Yesus, damai sejahtera yang diberikan Yesus itu berbeda dengan apa yang ada di dunia. Apa maksudnya, saudara? Apa implikasinya, apa dampaknya kalau kita diperdamaikan dengan Allah? Mungkin saudara ada yang berkata, saudara, aku sudah baptisan, aku sudah percaya kepada Yesus, tapi hidupku tetap biasa-biasa saja. Aku tidak menjadi orang yang hebat, aku tidak menjadi orang yang superior, tidak menjadi orang yang istimewa. Aku biasa-biasa saja seperti sebelumnya. Saudara, inilah yang kita perlu mengerti. Ketika kita diperdamaikan dengan Allah, damai sejahtera itu melingkupi kita. Apa artinya, saudara? Ketika kita berdamai dengan Allah, damai sejahtera itu menguasai kita. Damai sejahtera yang berbeda dengan yang disediakan dunia. Yang disediakan dunia apa, saudara? Apa definisi damai sejahtera? Ketika tidak ada masalah, ketika kita hidup di dalam masa yang tenang, golden era, ketika kita menjadi kaya raya, ketika kemajuan teknologi begitu luar biasa, mempermudah hidup kita baik-baik saja, kita tidak bermasalah, kita hidup tenang, itu damai sejahtera yang disediakan dunia. Keamanan, kesehatan, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan beda, saudara. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu membuat kita mampu untuk menghadapi setiap badai kehidupan. Bukan badainya yang hilang, saudara, tetapi kita mampu masuk di dalam badai kehidupan. Kita memiliki kekuatan, kita memiliki sukacita, kita memiliki damai sejahtera di dalam setiap badai kehidupan yang kita lalui. Saudara, satu kali saya melihat seorang penyanyi, saudara, penyanyi rohani dari luar negeri, saudara ya. Dan sebelum dia bernyanyi, dia bersaksi, saudara, tentang kehidupannya. Dia menceritakan bagaimana suatu saat salah seorang keluarganya menderita kanker darah. Kemudian belum selesai penyakit itu, di hometown-nya dia terjadi angin taufan yang begitu keras menghancurkan perumahannya. Dan ketika dia masih harus memperbaiki rumahnya dan ancaman badai itu pun masih belum berlalu, ya, dia masih memperbaiki rumahnya yang hancur, dia mendengar berita bahwa adiknya kena kanker. Saudara, badai muncul bertubi-tubi di dalam hidup mereka. Ketika itu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, lalukan aku dari semua badai ini. Lalukan aku dari semua badai ini. Tapi kemudian dia mendapatkan sebuah rema mungkin, saudara ya. Dan kemudian dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ubahkan hatiku. Ubahkan hatiku untuk aku bisa melalui semua ini. Tidak perlu engkau mengambil badai. Tidak perlu engkau mengambil kanker yang ada di dalam tubuh saudaraku. Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan hati yang mampu melewati semua ini. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Damai sejahtera yang berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Saya mengalaminya, saudara. Ketika saya kena COVID tahun lalu, saudara. Saudara, mungkin bagi sebagian orang, COVID yang saya lalui termasuk cukup berat, saudara. Pada waktu saya pertama kali masuk rumah sakit, 2 langkah saya berjalan, saya harus duduk, saudara, untuk ambil nafas. Setiap malam, saya hampir tidak bisa tidur. Karena apa, saudara? Ketika mulai terlelap, seperti lupa bernafas. Seperti sesak, saudara. Kemudian saya harus bangun untuk menghirup nafas. Saya sampai sempat berpikir, apakah saya besok bisa bangun? Apakah saya bisa melalui malam ini?
Sempat saya baca chatting saya kepada istri saya pada waktu saya sakit. Saya menceritakan kepada istri saya. Berat, kemarin malam berat. Berat nggak bisa tidur. Berat kepikiran, apakah saya bisa melalui hari ini, malam ini, dan bangun besok pagi. Saudara, masa-masa yang berat. Tetapi saudara, luar biasa. Saya merasakan damai sejahtera Tuhan. Ketika saya sudah melewati semua itu, saya mencoba mengkoreksi apa yang terjadi, memikirkan ulang. Saya tidak trauma, saudara. Saya tidak trauma dengan apa yang pernah menimpa saya. Saya dipenuhi dengan damai sejahtera. Saya bisa bersukacita, saya bisa bersyukur pada saat-saat itu. Sampai hari ini, saya merasakan damai sejahtera Allah menyertai saya. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun, gada dan tongkatnya itu yang menghiburku. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Bukan kita dilalukan dari lembah kekelaman, tetapi ketika kita masuk, kita diberi kekuatan, kita diberi penghiburan, kita diberikan damai sejahtera. Oh, itu sesuatu yang luar biasa. Itulah saudara, ketika kita ditebus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh dunia. Yang kedua, saudara, ketika kita diperdamaikan, di dalam Roma 5 ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Masuk di dalam kasih karunia. Dalam bahasa aslinya disebut charis, berarti kasih dari Allah yang tidak bersyarat, tidak berdasarkan kelayakan dan perbuatan. Ya, ini sangat jelas dari kematian Kristus yang mengatasnamakan manusia yang berdosa, yang mengatasnamakan kita yang berdosa, bukan mengatasnamakan dirinya yang penuh dosa, tapi mengatasnamakan kita, orang lain, dosa orang lain. Itulah kasih karunia. Kasih karunia ketika saudara berusaha ngotot untuk melayani Tuhan, berbuat baik, saudara berusaha mengikuti setiap perintah Allah. Itu baik, saudara, itu yang Tuhan inginkan. Tetapi bukan itu yang membuat saudara mendapatkan segala sesuatu, mendapatkan keselamatan, mendapatkan penebusan. Tetapi itu semua kasih karunia. Karena yang diberikan oleh Tuhan itu terlalu mahal. Kita tidak bisa menebusnya, kita tidak bisa mengembalikannya, kita tidak bisa membayarnya. Saudara, itu terlalu mahal. Oleh karena itu ini menjadi kasih karunia Allah kepada kita. Saudara, membuat kita jangan bermegah terhadap apa keadaan kita. Apa keadaan saudara? Mungkin saudara dalam keadaan baik. Mungkin saudara dalam keadaan meskipun dalam pandemi ini, saudara diberkati Tuhan. Saudara sehat, puji Tuhan sampai hari ini, COVID sudah mulai mereda, saudara tidak kena COVID. Saudara aman. Ucapkanlah syukur karena itu bukan karena usaha saudara, tetapi itu karena Tuhan. Satu kali waktu papa saya sakit yang cukup berat, itu membuat saya syok. Itu terjadi 11 tahun, hampir 11 tahun yang lalu. Saya cuma berpikir, Tuhan kurang apa saya melayani Engkau? Keluargaku melayani Engkau kurang apa? Bahkan keluargaku membuka rumah kita untuk dijadikan sekolah minggu. Sejak saya masih kecil, saudara. Saya melayani sejak kecil. Orang tua saya melayani sejak kecil. Seluruh keluarga saya melayani sejak kecil. Saudara, ketika saya mulai protes seperti itu, Tuhan cuma mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan seumur hidupmu ditambahi ribuan tahun sekalipun tidak akan pernah bisa membalas kasih karunia Tuhan. Saudara, kasih karunia Tuhan, semua itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan kemampuan kita, bukan hasil kita. Itu bukan upah yang patut kita terima karena kita melakukan sesuatu. Dan yang selanjutnya dikatakan hasil dari pembenaran adalah kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kalau tadi saya ceritakan tentang hal-hal di dalam dunia ini, selanjutnya kita juga bermegah akan apa yang akan kita terima untuk kekal, untuk selamanya. Kemuliaan Allah, kerajaan surga. Luar biasa, saudara.
Bahkan kalau saudara lihat di ayat-ayat yang selanjutnya, saudara ya, di dalam Roma 2 ayat yang ketiga, saudara. Saya bacakan, saudara ya. Roma 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bukan pada waktu kita berbuat baik, kita mendapatkan pengharapan akan kemuliaan, mahkota yang kekal. Ketika kita setia, bukan cuma itu saja, saudara. Bukan cuma itu saja, tetapi bahkan ketika kita masuk di dalam penderitaan sekalipun, ketika kita masuk di dalam masalah yang berat sekalipun, itu mengerjakan sesuatu untuk kita. Suatu pengharapan kemuliaan yang kekal. Luar biasa, saudara. Hidup kita ini jadi hidup yang sangat berguna. Hidup yang berbuah, menghasilkan segala sesuatu yang indah bagi Tuhan. Dan yang pasti kita juga akan menikmatinya. Saudara, kadang kalau kita melihat hidup ini, saudara ya, saya sebentar lagi sudah mulai masuk di dalam kepala 4, saudara ya. Saya kadang mulai berpikir juga, apa yang sudah aku lakukan? Apa yang sudah aku kerjakan? Tetapi ketika kita mengerti bahwa kita hidup di dalam hasil pembenaran Kristus untuk hidup kita, kita mengerti setiap yang kita lakukan untuk Tuhan, setiap yang kita lakukan itu memberikan pengharapan akan sesuatu yang kekal. Bukan tentang hidup kita sekarang ini, tetapi untuk sesuatu yang kekal. Saudara, luar biasa. Bahkan di dalam hal yang buruk pun saya sedang mengerjakan itu yang kekal. Di dalam penderitaan pun, saudara, luar biasa. Itulah hidup orang yang ditebus. Orang yang hidup di dalam pengharapan sepenuhnya, bahkan sampai ke kekekalan. Overflow, melimpah, bahkan sampai pada kekekalan. Kemudian selanjutnya dikatakan hasil pembenaran yang pasti adalah diselamatkan lepas dari amarah Allah. Roma 5 ayat 9-10. Kita diselamatkan. Kita tidak perlu dibinasakan. Kita diselamatkan masuk di dalam kerajaan surga. Dan yang terakhir disebutkan, saudara, kita bisa mati dari hidup yang lama dan hidup di dalam hidup yang baru. Kita mau baca, saudara, di dalam Roma 6 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Saudara, yang pertama dilakukan oleh Kristus di dalam penebusannya, itu adalah menebus roh kita, saudara. Roh kita ditebus di dalam kematian Kristus. Kita dilepaskan dari perhambaan dosa. Ini yang membuat kita menjadi manusia baru, saudara. Ya, kita bukan lagi hamba dosa. Secara rohani kita sekarang punya pilihan dan kuasa untuk tidak mengikuti keinginan dosa. Ketika kita menjadi hamba dosa, mau tidak mau kita akan berbuat dosa. Kita akan cenderung melakukan dosa. Itulah hukum dosa. Tetapi ketika kita sudah ditebus, kita punya pilihan, saudara. Saudara dibebaskan. Saudara jadi orang bebas yang punya pilihan. Punya pilihan untuk apa? Untuk memilih, saudara mau mengikut Tuhan atau saudara mau mengikut iblis. Mengikut kehendak roh atau saudara mau mengikuti kehendak daging kita. Kita punya kuasa melalui penebusan Kristus. Kemudian, saudara, tidak berhenti cuma penebusan itu terjadi di dalam roh kita. Selanjutnya adalah yang menjadi bagian kita, saudara. Selanjutnya, setelah roh kita ditebus, maka yang harus kita lakukan adalah merubah cara berpikir kita. Merubah pikiran kita. Mindset kita ini harus dirubah, saudara. Dirubah menjadi apa, saudara? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita sudah mati bagi dosa. Bahwa kita sudah bukan diperhamba oleh dosa. Kita bukan hamba dosa. Ya.
Roma 6 ayat yang ke-11 saya bacakan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, setelah kita ditebus roh kita, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita memberikan diri kita dibaptis, ketika kita percaya dan mengaku dengan mulut kita, roh kita ditebus, saudara. Tetapi selanjutnya, pikiran ini juga harus disetel, saudara. Harus dirubah. Sekarang aku sudah bukan manusia hamba dosa. Aku sekarang ini adalah seorang apa? Aku ini adalah seorang yang bebas. Aku tidak harus mengikuti dosa. Kalau dulu harus mengikuti dosa, karena kita diperhamba, kita menjadi hamba dosa. Sekarang tidak. Saudara, kita harus mengubah mindset kita, saudara. Saya berikan ilustrasi seperti ini, saudara. Ada seorang bapak bekerja gitu ya. Kemudian dia bekerja sebagai office boy mungkin di sebuah perusahaan gitu, saudara ya. Kemudian oleh karena suatu hal, tiba-tiba dia diangkat begitu tinggi, saudara ya. Yang tadinya office boy, kerjaannya cuci-cuci mobil, bersihkan kantor, saudara ya. Sekarang jadi direktur tiba-tiba, saudara. Diangkat jadi direktur. Dia harus mengubah mindsetnya, saudara. Dia tidak boleh lagi datang ke kantor, kemudian cari sapu, nyapu, membersihkan kantor, nyuci mobilnya. Tidak boleh, saudara. Dia harus merubah pikirannya. Pikirannya tidak dipakai untuk hal-hal yang itu, memikirkan hal-hal itu, bagaimana menyapu yang bersih, bagaimana membersihkan kantor ini. Tapi pikirannya harus dirubah untuk memikirkan apa yang menjadi tugasnya sebagai seorang direktur. Saudara, dia harus mengubah. Demikian juga dengan kita. Ketika kita telah ditebus, kita harus sadar bahwa saudara sudah bukan hamba dosa, bahwa saudara sudah ditebus oleh Allah. Saudara punya kebebasan untuk tidak berbuat dosa. Selanjutnya, kendalikan dari sejak pikiran. Roma 8 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ketika kita sudah sadar siapa kita sebagai orang yang bebas, kita pikirkan hal-hal yang dari roh. Jangan kita lagi memikirkan hal-hal yang dari daging, kesukaan-kesukaan kita cari, kita hobi-hobi kita. Tapi sebaliknya kita belajar firman Tuhan, kita mencari Tuhan, kita betul-betul cari Tuhan untuk kita memikirkan apa yang disukai oleh Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan. Kita perlu untuk memikirkan apa yang dari roh dan jangan turuti keinginan daging. Nah, jadi yang pertama, roh kita ditebus, itu adalah pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengubah mindset kita. Nah, setelah kita rubah mindset kita, maka kita akan punya kekuatan, kita akan punya motivasi untuk menyatakan di dalam perbuatan kita, saudara. Selanjutnya, kalau saudara baca di dalam Roma 6 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Kita harus melawan, saudara. Jangan diserahkan tubuh kita ini. Ya, jangan berikan tubuh kita ini untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Kita pakai untuk menyenangkan Tuhan. Roma 6 ayat 13 selanjutnya dikatakan, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kalau tadi di dalam Roma 12 dikatakan, Roma 8 ayat 5 dikatakan bahwa pikiran kita, pikirkan yang dari roh. Jangan pikirkan yang dari daging. Roma 6 ayat 13 diceritakan, ya, jangan berikan anggota tubuh kita untuk senjata kelaliman, tapi berikan sebagai senjata kebenaran. Bukan cuma dalam pikiran kita, tetapi juga di dalam tubuh kita, di dalam perbuatan kita. Saudara, saya mau menegaskan satu hal, saudara. Kalau kita banyak mendengar pengajaran tentang hypergrace, kasih karunia, saudara, ini adalah suatu pengajaran yang menurut saya tidak lengkap. Ya, kalau saudara melihat pengajaran hypergrace itu cuma berhenti di Roma pasal 5, saudara. Ketika Allah menyelamatkan kita, Allah menebus kita, kita memperoleh kasih karunia.
Tetapi kalau saudara lihat di dalam pasal yang ke-6 sampai ke akhir, kita akan melihat bagaimana Tuhan juga menginginkan kita untuk menghidupi hidup yang sudah ditebus ini dengan caranya Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Kita menang dari dosa, kita mengatasi dosa. Jangan berikan anggota tubuhmu untuk segala perbuatan-perbuatan dosa. Jangan berikan pikiranmu untuk hal-hal yang berdosa. Kamu harus lawan. Dikatakan di dalam Roma 6 ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Jangan berkuasa. Jangan biarkan dosa itu berkuasa, menguasai pikiran kita, saudara. Kita buang. Itu yang harus kita lakukan. Kita tidak cuma diam saja menerima kasih karunia Allah. Kita tidak cuma diam saja menunggu ditebus, diselamatkan. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi saudara, kalau kita sekarang sebagai orang yang telah ditebus, kita berbuat baik, kita melakukan kehendak Tuhan, kita beribadat, kita melayani, bukan karena supaya diselamatkan, tetapi kita melakukan itu karena kita sudah diselamatkan. Filipi 2 ayat yang ke-12 mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, kerjakan keselamatan kita bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Kita telah ditebus dan kita harus menjaganya dengan takut dan gentar, dengan segenap hati kita, saudara. Ingat, saudara, kalau saudara lihat di dalam kitab Roma, beberapa kali Paulus menceritakan tentang bangsa pilihan Allah, bangsa Israel. Di dalam Roma 11 ayat ke-19 sampai 22 saya bacakan, saudara. Mungkin kamu akan berkata, aku cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan, bangsa Israel, karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman kita kepada Yesus. Jangan sombong, tapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak menyayangkan kamu kalau kita tidak di dalam Tuhan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu akan dipotong juga. Saudara, kita melihat kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini. Salib itu adalah suatu cerita tentang kasih Kristus kepada kita, kepada manusia. Kristus menebus kita dari perhambaan dosa. Kristus membenarkan kita, kita dibenarkan oleh iman kepada Kristus. Dan pembenaran itu menghasilkan apa, saudara? Menghasilkan pendamaian antara kita dengan Allah. Kita masuk di dalam kasih karunia. Kita bermegah di dalam pengharapan akan kemuliaan Allah yang akan datang. Kita diselamatkan dari murka Allah dan kita hidup sebagai manusia baru. Saudara, ketika kita menyadari kasih Allah yang begitu luar biasa, ketika kita menerima Injil yang merupakan kuasa Allah, saudara, kita akan dirubahkan. Kita akan menjadi manusia baru. Kita akan mampu untuk mengalahkan segala keinginan-keinginan daging. Ketika kita masuk di dalam kasih karunia, ketika kita masuk di dalam pimpinan Tuhan, kita masuk di dalam kuasa Tuhan, kita akan melihat hidup kita dirubahkan. Secara jasmani mungkin saudara masih menghadapi masalah, tetapi kita akan menjadi suatu manusia yang luar biasa, manusia yang baru bersama dengan Allah. Mari saudara, saya undang saudara untuk sama-sama kita mau menyanyikan sebuah lagu. Kita mau menyanyikan, kita mau mengatakan, saudara, Tuhan, pengorbananmu itu begitu besar, aku sampai gak bisa mengerti, Tuhan. Tidak bisa mengerti pengorbananmu yang begitu besar. Sungguh indah Tuhan rencanamu di dalam hidupku. Ketika kita masuk di dalam rencana Tuhan, kita akan masuk di dalam sebuah rencana yang indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang
atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan kami boleh kembali Tuhan mengerti, melihat kasih-Mu Tuhan yang dinyatakan Tuhan melalui apa yang Kau perbuat Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mungkin di antara kami Tuhan ada yang kami tidak pernah merasakan kasih-Mu, seolah-olah kami tidak pernah merasakan kasih-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Engkau yang mencelikan, Engkau yang menunjukkan pada setiap kami Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan setiap kami Tuhan, setiap firman yang kami dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang pada malam hari ini, kami yang masih terikat di dalam dosa Tuhan, kami yang tidak sadar bahwa kami adalah hamba-Mu, kami sudah dilepaskan, kami sudah ditebus. Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau yang mencelikan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami bukan cuma sekedar merayakan Paskah seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi kami melihat kuasa-Mu, kasih-Mu dinyatakan melimpah senantiasa di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ubahkan setiap kami, Engkau ubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah selesai diberitakan, tapi kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu terus mengalir di dalam hidup kami, di dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara mendapat berkat kasih dan keselamatan dari Tuhan, amin. Amin. Kita telah mendapat kasih dari Tuhan, biarlah kita tetap tinggal dalam Dia dan kita bagikan kasih Tuhan kepada sekeliling kita.